lah, new lah. Ini orang Turki. Hah? Ini patung Turki, Bapak. Patung Turki. Ya, waktu itu kan ikut membantu keraton menjaga keamanan di Keputren. Ini asli apa ya? Ini tidak. Oh, tidak asli. Ini sebenarnya pisang. Kirain asli, berarti pisangnya udah habis. Jadi kalau kita menghadiri resepsi upacara pernikahan, ini kan ada pisang, ada Tebu ya. ada pohon ringin, ada padi sebagai simbol kehidupan kita yang kita gunakan sebagai wujud pemberian Tuhan kepada kita yang harus kita rawat. Ini contoh kira temanten yang putri ditandu, yang putra naik kuda keliling di luar keraton biar masyarakat umum bisa melihat kebahagiaan kedua tempat. Mungkin mau foto di sini, Bapak. Bagus untuk foto. Selain nanti di kereta Mbak juga. Ya, oh iya, nanti saya bantu. Ya, San? Hah? Mau Ya, atau nanti di gamelan ya? atau di kereta. Bapak suka tonton wayang kulit? Kalau yang dari Jawa Barat ini ada wayang kulit. Kalau di keraton yang memegang wayang kulit ini dinamakan Dalang. Kalau lampunya dinamakan belencong. Nanti kalau ada waktu bisa nonton wayang kulit malam suntuk. Mulai dari 8:30 malam sampai 3:30 pagi. Di mana, Pak? Di mana? Di keraton ada, tetapi masih nunggu kurang lebih 9 lagi, Mas. Untuk memperingati penutupan tahun baru Jawa atau Suro. Jadi menonton pertunjukan wayang kulit kadang di suatu desa itu juga ada upacara namanya bersih desa sambil membersihkan makam leluhurnya. Kemudian diadakan pertunjukan wayang kulit, terus ada makan bersama atau waktu ruah Bapak. Jadi kita membersihkan makam juga. Ruah itu waktu menjelang puasa. Di depan kita ini ada gong yang cukup besar, namanya Gong Kiai Rendeng. Waktu musim kemarau, raja beserta pemuka agama keraton berdoa minta hujan. Ketika Tuhan setelah berdoa, gong dibunyikan, turunlah hujan. Bukan buat perang ya, Pak ya? Bukan, lain, berbeda lagi. Kalau yang itu pertanda perang atau bahaya atau siaga 1, ya. Gong yang pertama tadi. Pikiran saya kalau gong berada di keraton itu buat perang, Pak. Ada juga untuk ngirimi tali. Nah, kalau ini berbeda lagi, Mas. Ini gede. Oh, ini gede. Oh, gede. Nah, ini seperti siaga 1. Oh, siaga 1 gitu ya. Berarti ada musuh gitu ya. Ya, atau untuk pertanda latihan ketangkasan berkuda dimulai. Nah, ini sambil membawa alat yang dinamakan sodoran. Jadi ini juga salah satu wujud seleksi prajurit yang tangkas naik kuda waktu itu. Sodoran. Kemudian yang di samping kita ini dinamakan cis. Kalau kita naik gajah, duduk di atas punggung gajah, membawa tongkat ini. Oh, iya. Kalau mau belok kiri, belok kanan di kuping gajah, ditarik pakai yang melengkung. Di rumah ada keris mungkin Bapak? Enggak ada, Pak. Ya ada.
Ini ada keris yang paling besar di Keraton Surakarta. Namanya keris Parung Sari. Dipakai tidak? Ini sebagai simbol dari kewibawaan, simbol dari kekuasaan. Ini masih itu ya Pak ya? Asli semuanya. Asli semua ya? Iya. Yang membuat keris disebut Apa ya? yang tukang membuat keris namanya Siapa? empu. Empu. Oh, Ini bahan untuk membuat keris. iya empu ya. Ini bahannya dari besi, dari baja, dari nikel dibakar. Ini contoh prosesnya ini Bapak. Ini kan berfungsi untuk mompa biar bara apinya nyala terus. Ini dia apa pembuatannya itu ada itu ya? Ada bacaannya nggak Pak? Ada. Ada ya Pak. Jadi buat ini, Bapak, lebih itu ya. empu Iya. atau yang membuat keris sebelum membuat itu harus puasa dulu. Harus puasa. Puasa ngebleng itu nggak makan, mute, kemudian baru berdoa. Sebelum berdoa, sebelum memprosesi pembuatan ada acara wilujengan atau selamatan. Contohnya Selamatan. seperti ini. Oh. Nah, sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita mengerjakan sesuatu, membuat keris, membangun rumah, ini doa dipimpin oleh pemuka agama. Di depan kita ini ada sajen, Sajian. ayam, Ayam. ingkung, bukan ayam geprek. Iya tahu. Ini tumpeng, Tumpeng. bukan nasi kuning, tapi nasi gurih atau nasi liwet. Ada buah-buahan atau yang disebut jajan pasar. Ini juga berdoa biar semuanya lancar, dan ini juga ucapan puji syukur nanti biar semuanya lancar, puji syukur kepada Tuhan yang juga sudah memberikan limpahan kepada kita di dunia ini. Contohnya ini kan yang ada yang disediakan oleh Tuhan di alam semesta. Jadi Jawa itu erat hubungannya dengan Sang Pencipta. Iya. Ini ya. Dengan simbol-simbol Ini istananya aja Pak. ini bukan. Ini kalau kita lihat bangunannya itu seperti Hindu. Ini maket masjid Demak Oh masjid Demak. yang digunakan Kanjeng Sunan Kalijogo untuk syiar agama Islam. Nah waktu syiar ini ada Al-Quran diterjemahkan dengan huruf Jawa, Bono Coroko, biar kita lebih mudah memahami, mengerti, biar tidak salah. Kita lanjut ke melihat kereta, nanti mampir ke sumur. Ini nggak boleh. Hah? Nanti bisa ke alun-alun selatan Bapak melihat Kebo Bule atau Kebo Kiai Slamet yang merupakan pusaka Keraton Surakarta. Ini tanah 50 berapa hektar? 54 hektar. Itu full bangunan semua Pak ya? Udah dibangunin Ada apa? yang bangunan terbuka, dopo besar, Ya. tapi ada halaman yang luas juga. Itu yang dekat pasar itu itu sama ya punya keraton juga. Sama. Dan itu warga yang bertempat tinggal, itu kan juga abdi dalam. Dan tanahnya itu Mas, itu tidak bersertifikat, semuanya punyanya keraton. Oh enggak. Jadi nggak boleh dijual belikan. Oh gitu. Nah mohon izin Bapak, di samping kita Oh kereta ini kencang. ada kereta jenazah. Oh. Jenazah. Waktu beliau Pakubono X meninggal dunia, beliau dimakamkan di Makam Imogiri, Yogyakarta. Makam Imogiri itu tempat pemakaman untuk raja dan putra-putri raja dari Keraton Surakarta dan Keraton Jogja. Tempatnya itu kalau kita naik itu harus memakai busana Jawa Bapak, dan harus naik tangga kurang lebih 400 tangga.
Mau ziarah ke sana boleh, harus memakai busana Jawa. Untuk yang putra, walaupun kita memakai busana Jawa, tapi tidak boleh memakai keris. Yang nggak boleh ya. Putri tidak boleh memakai perhiasan sebagai lambang kehidupan dunia. Kita tinggalkan semuanya karena kita mendoakan kepada Sang Pencipta. Nah, di depan kita ini ada sumur, namanya Sumur Songo, yang sering digunakan sebagai tempat berdoa, sebagai tempat semedi Pakubono yang ke-9. Waktu itu Pakubono 9 sering berdoa di sini, memohon kepada Tuhan. Kemudian beliau mempunyai seorang putra, yaitu Pakubono 10, putra yang menjadi PP 10. Keraton Surakarta mengalami zaman kejayaan dipimpin oleh PP 10 yang merupakan putra dari Pakubono 9. Karena beliau waktu itu PP 9 sering bertapa memohon kepada Tuhan di sini. Bapak, Mbak, Mas, kalau berkenan, tapi kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa. Ya. Silahkan berdoa kepada Tuhan, pada Allah, biar kita diberi sehat, biar kita diberi lancar. Apa yang kita cita-citakan bisa tercapai juga karena doa kita. Nanti kalau mau minum air di sini juga boleh, gratis, silakan. Mungkin Bapak kalau mau lanjut berdoa bisa masuk di dalam ini sambil duduk. Nggak usah. Nggak usah sini aja. Iya. Atau mau minum airnya silakan. Oh ini ya. Iya. Kalau membawa botolnya itu ada 10.000. Atau mau cuci tangan dulu biar tambah seger, tambah semangat untuk menempuh perjalanan kehidupan kita. Sama kain loh. Kalau tempatnya di sini